Selamat siang Bapak Roliansyah. Selamat siang, selamat siang. Nah, terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktu dari schedule Bapak yang sangat sibuk untuk wawancara kali ini. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dilan Roliansyah dan Nama saya Rara Nindya. Nama saya Rachel Bianca. nah, kami bertiga itu mahasiswa dari UPH dan kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ini tentang perumusan kebijakan luar negeri dilihat dari berbagai faktor. Uh, Mungkin sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri juga pada kami? Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mampir ke kantor saya. Perkenalkan, nama saya Roy Roliansyah Sumirat, just call me Roy. Saat ini saya menjabat selaku Direktur Kerjasama Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri. Ada beberapa jabatan lain yang pernah saya emban, tapi 1 tahun terakhir ini saya ada di posisi yang sekarang ini. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kita bisa lanjut saja ke bagian pertanyaan. Silakan. Baik Pak. Jadi kan tadi kan Bapak sudah bilang Bapak menjabat sebagai direktur kerjasama Polkamnya ASEAN. Ya. Nah, saya ingin bertanya Pak, sebenarnya dari pengalaman Bapak sendiri, bagaimana Bapak mempertimbangkan faktor internal seperti misalnya politik identitas, reaksi dari partai-partai tertentu dalam perumusan kebijakan luar negeri Pak? Karena bagaimanapun juga kita semua mengetahui bahwa faktor internal itu sangat-sangat penting dalam perumusan kebijakan apapun. Dari Papa gimana? Ya, baik. Saya akan ajak teman-teman untuk berangkat dari prinsip utama, dari premises utama bahwa yang namanya politik luar negeri adalah perpanjangan dari politik dalam negeri. Tidak bisa dipisahkan dan bahkan pastinya tidak bisa bertolak belakang. Apa yang diperjuangkan di forum internasional oleh Indonesia adalah untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Harus ada kesinambungan antara apa yang menjadi kepentingan di dalam negeri dengan apa yang diperjuangkan di luar negeri. Kalau sampai ada disconnect, ada yang salah. Jadi pertanyaannya adalah konsep bagaimana mempertimbangkan faktor internal, pandangan dari berbagai macam partai politik dalam negeri atau memang identitas issues itu sebetulnya harus to some extent dianggap sudah selesai ketika kami sebagai pelaku kebijakan luar negeri melakukan kegiatan di luar negeri. Jadi tidak mungkin juga kami harus selalu ngecek satu-satu pandangan kelompok ini kami tidak bisa bekerja seperti itu, karena kan gimana pun Kementerian Luar Negeri hanyalah salah satu bagian dari kementerian lembaga pemerintah Indonesia yang khusus memang tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya untuk fokus di isu-isu politik luar negeri. Jadi untuk yang dalam negerinya harusnya idealnya sih itu sudah diselesaikan oleh lembaga-lembaga lain. Nanti kita tinggal ngecek. Nanti saya bisa ambil contoh, misalnya bagaimana perjuangan kita di isu perlindungan hak asasi manusia di luar negeri misalnya. Itu gimana cara menyesuaikannya dengan kepentingan dalam negeri kita tentang isu hak asasi manusia di dalam negeri. Ya, so jangan dipisahkan. Itu yang paling utama. Perkara dari masa ke masa kita tetap harus menjaring input, menjaring masukan dari berbagai pihak, baik itu partai politik, civil society, itu masyarakat madani ya. Itu kita juga punya channelnya, sehingga nanti kami ketika melakukan perjuangan diplomasi Indonesia di luar negeri itu tidak detached. We should not living in a vacuum. Tidak boleh bekerja tuh, mumpung ini luar negeri pokoknya yang asik aja deh kayak gimana. Nggak bisa, tetap harus dicek apa yang menjadi kepentingan di dalam negeri, terlepas dari apakah yang diceknya itu satu-satu atau cukup mendengarkan kelompok yang utama. That's different story, karena mekanisme di dalam negerinya harusnya sudah dihandle oleh lembaga yang berwenang di dalam negeri dengan berbagai macam kementerian yang ada di Indonesia. Baik Pak. Artinya idealnya ya harusnya sudah terurus dulu ya. Mendahului terurus dulu urusan internal, baru Bapak dan semua di Kemlu bisa bekerja yang efektif di kebijakan. Baik. Terima kasih Pak. Untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya,
Selain faktor internal, kami juga mempelajari mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan pemimpin negara. Nah, diantaranya kami mengetahui bahwa opini global dan reaksi dari organisasi internasional serta negara lain juga mempengaruhi terbentuknya kebijakan dan pengambilan keputusan. Nah, dalam pengalaman Bapak Roy sendiri, bagaimana Bapak mempertimbangkan faktor-faktor tersebut? Ya, betul. Good questions. Faktor eksternal artinya yang berada di luar Indonesianya ya. Kalau mau disimplify seperti itu sebenarnya banyak sih yang disebut faktor eksternal macam-macam. Tapi bilanglah apa yang berada di luar Indonesianya, baik itu negara lain atau kelompok negara lain, organisasi internasional, ya, itu yang kita kategorikan eksternal lah bilang supaya gampang. Oke, sekarang gini, bahwa kita hidup tidak sendiri. Kita hidup sebagai bagian dari masyarakat dunia yang memiliki pandangan masing-masing terhadap sebuah isu. Wajar dong kalau ada perbedaan pandangan mengenai isunya sama, tapi negara-negara lain memandangnya beda. Dan itu wajar. Nah, disitulah yang pentingnya bagaimana kita harus melakukan komunikasi yang intensif dan jujur gitu, yang frank, yang terbuka. Bagaimana pandangan kita terhadap isu tersebut dan bagaimana kita juga mendengarkan negara lain atau kelompok negara lain pandangannya terhadap isu tersebut. Dari situ kan akan ada komunikasi dan ada rasa untuk saling memahami. Kenapa sih negara lain posisinya seperti itu? Sarannya seperti itu, sementara kami seperti ini. Kalau saling mendengarkan, but again this is idealnya. Kalau nggak saling menutup diri ya, kalau sama-sama saling membuka diri, harusnya akan ada titik tengah. Oh oke, pemahaman saya terhadap isu X seperti ini, tapi ternyata teman saya pandangannya seperti itu. Sehingga mungkin ada titik tengah bagaimana kita supaya sama-sama ketemu di tengah, cara pandang yang diterima bersama seperti apa. Saya ambil contoh yang paling gampang tuh, paling gampang Palestine kali ya. Palestine isu yang paling untuk kita masih sangat penting, perjuangan rakyat Palestina. Bagaimana negara-negara lain memiliki pandangan yang berbeda terhadap konflik di Timur Tengah dibandingkan dengan pandangan kita. Terus kita mencari cara dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai supaya harapannya ada kemajuan berdasarkan pandangan bersama bagaimana mencari solusi jangka panjang untuk kemaslahatan, untuk kepentingan bersama. Jadi faktor eksternal tidak bisa diignore. Karena kalau faktor eksternal diignore, kita nanti hanya akan terlihat seperti seperti pihak yang tambeng, hanya mikirin dirinya sendiri. Nggak mendengarkan pihak lain, dan itu dalam sebuah pergaulan, coba aja teman-teman. Kalau misalnya ada orang di kampus gitu, kerjanya cuma ngasih pendapat tapi nggak mau mendengar pendapat orang lain, kan sebel kan. Ya, jadi itu juga yang akan kita praktekkan di dalam hubungan internasional, dan bagaimana kita berinteraksi dengan negara-negara ataupun kelompok negara lain, baik di forum organisasi atau memang forum kerjasama antar negara. Yang penting adalah keinginan untuk saling membuka diri dan percaya bahwa melalui komunikasi itu ada hasil yang lebih baik dibandingkan dengan kita hanya memaksakan apa yang kita inginin. Baik Pak, terima kasih sekali untuk jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya, bidang Bapak ini kan kebijakan luar negeri yang tentunya menaungi seluruh urusan di ranah eksternal wilayah Indonesia. Lalu, lantas bagaimana pengaruh dari kebijakan luar negeri RI itu sendiri yang telah misalkan Kemenlu itu rumuskan terhadap kebijakan domestik, Pak? Ya, jadi ini kalau boleh saya tangkap bagaimana linkage, hubungan. Baliknya seperti apa? Bagaimana apa yang kita perjuangkan di luar itu terkait sama apa yang di dalam, gitu ya, kalau saya boleh tangkap. Gini, kami di Kementerian Luar Negeri itu memang memiliki peran sebagai agent of communications. Nomor satu adalah kita datang ke pihak luar. Kita tuh bilangnya Indonesia tuh seperti ini loh. Itu namanya showcasing.
Kalau kita ke toko, ke mall, kita pasang jualan kita di etalase. Indonesia seperti ini loh. Tapi terus kita bilang lagi cerita beyond itu. Indonesia pengennya seperti ini loh. Jadi kita menyampaikan keadaan kita, terus ekspektasi kita terhadap dunia internasional seperti apa. Kita ingin ada norma internasional yang seperti apa. Di isunya banyak, isu kesehatan, isu keperdamaian, isu human rights, environment, banyak, bisa isu macam-macam. Tapi kita bisa bilang bahwa Indonesia keadaan seperti ini, harapan Indonesia seperti ini. Nah, itu adalah satu arahnya. Pada saat yang sama, kita kan mendengarkan tuh komunikasi di negara lain, di pihak lain. Mereka juga kan sama, mereka melakukan showcasing, negara mereka udah ngapain, dan mereka ingin negara lain itu, dunia internasional diaturnya seperti apa. Nah, message itu harus kami bawa ke dalam negeri. Tidak bisa diputus sendiri oleh Kementerian Luar Negeri. Karena apa? Karena mungkin memang banyak halnya yang ekspertisnya ada di luar Kementerian Luar Negeri. Misalnya ketika kita bicara masalah climate change. Kita ngomong, Bapak Presiden berapa kali berangkat ke meeting, Conference of State Parties itu, COP meeting, tentang climate change, gimana nih lagi gawat-gawatnya masalah climate change ini di dunia, mempengaruhi dunia, pemanasan global, kenaikan air, suhu permukaan laut, yang bisa bikin negara hilang kan. Nah, terus kita inginnya seperti ini, kita ada pembatasannya seperti apa, tapi kita juga ngedengerin negara lain inginnya seperti apa. Nah, ketika meeting internasional itu terjadi, kami dari Kementerian Luar Negeri harus make sure bahwa peluru yang kami punya itu adalah peluru yang betul-betul valid dan relevan based on inputs dari semua stakeholders yang ada di Indonesia. Baik itu dari kementerian terkait teknis, kementerian, misalnya dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup ya. Atau mungkin dari masyarakat sipil, dari CSO, dari NGO Indonesia yang bergerak di bidang lingkungan, gitu, bidang climate, itu kita harus dengerin. Tapi terus sebaliknya, ketika sudah ada keputusan di sebuah meeting internasional, kita harus pulang, kita harus bawa pulang tuh oleh-olehnya. Ini ada keputusan internasional baru nih, dan kita harus menyesuaikan dengan keputusan internasional yang baru ini. Terus kalau misalnya ada yang nanya, kok gitu, kok internasional memaksakan ke Indonesia, kita bisa bilang, no, negara lain pun sudah mendengarkan apa yang Indonesia pengen. Ini sekarang ada norma baru, ada standar baru yang baru dihasilkan, dan menjadi pegangan bersama. Artinya negara lain mungkin melakukan sesuatu yang mereka tidak suka. Tapi sebaliknya kita pun mungkin harus melakukan sesuatu yang kita tidak terlalu suka. Nah, jadi di situ titik tengahnya bagaimana make sure supaya keputusan yang diambil di luar negeri, apalagi melalui pelaku diplomasi luar negeri, itu tidak detach, itu nggak cuman ngarang, cuman berdasarkan ini kayaknya bisa nih dilakukan di dalam negeri, cuman gagah-gagahan doang, nggak bisa. Karena bagaimanapun ketika kami, terutama kami ya, pelaku politik luar negeri, ketika ada di luar itu harus make sure apa yang kami bilang ya atau tidak, itu adalah untuk 270 juta orang Indonesia. Kalau sampai kami salah, kami dosanya untuk 200 juta orang. Itu yang kami nggak punya ruang untuk salah. Dan makanya kami akan selalu rewel untuk nanya masukan dari semua stakeholder di Indonesia, dari semua kalangan. Baik, terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Ya, baik. Terima kasih banyak ya Pak. Itu sekian dari kami untuk pertanyaannya. Sungguh yang Bapak sudah memberitahu kita hari ini sangat-sangat mengilhami ya, bisa dibilang. Dan ini sekarang kami pasti begitu buka wawasannya untuk kedepannya. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih, semoga membantu ya untuk pekerjaan teman-teman di penugasan mata kuliah. Di UTS Pak, tapi ya. Terima kasih, Tuhan berkati ya Pak.